Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, students. How is everything with you? I hope all of you are fine today. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pak Yatno berharap kalian semuanya baik-baik hari ini. I hope all of you are healthy today. Keep stay at home and use your time in a useful activities, maybe to study or to help your parents. Saya harap semuanya sehat walafiat hari ini dan gunakan waktu-waktu kalian dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya untuk selalu belajar dan untuk selalu membantu orang tua kalian. Oke, this is our second meeting. Baiklah, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Still today we will learn about giving suggestions. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang giving suggestions atau memberi saran. We will learn giving suggestions in details. Kita akan belajar memberi saran dengan lebih terperinci. In the last meeting, we have talked about this topic globally. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan topik ini secara global, and this time we will discuss this in detail. Dan kesempatan kali ini nanti kita akan membicarakannya secara terperinci. Okay, let's see our slide first. I will share. Okay, wait a minute. Okay, this is the topic of our lesson today. Ini adalah topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. That is giving suggestions. Giving suggestions. Giving in bahasa Indonesia mean memberikan. Suggestions in bahasa Indonesia mean saran. In daily life, dalam kehidupan sehari-hari, maybe sometimes you give suggestion to your friends. Seringkali kalian memberikan saran kepada teman-teman kita. Ya. Saran untuk melakukan sesuatu atau saran untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya temanmu besok akan ada ulangan bahasa Inggris, maka kamu memberikan saran yang baik kepada temanmu. Apa? Ya, kamu sebaiknya belajar bahasa Inggris. Ya, itu adalah sebuah saran. Ya. Misalnya temanmu ada yang mempunyai keluhan sakit, maka kamu menyarankan kepadanya agar dia memeriksakan diri ke dokter. Ya, kamu sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Ya, itu adalah sebuah saran. Ya, itu adalah sebuah saran. Bagaimana kita membuat saran itu dalam bahasa Inggris? Ya,
We will study it today. Kita akan mempelajarinya pada hari ini. Okay. First, we will read some examples of giving suggestions in English. Nanti mula-mula kita akan membaca berbagai contoh memberikan saran dalam bahasa Inggris. Okay. To give suggestions, we use the word should. Ini prinsip yang harus kita pegang. Untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris, kita menggunakan satu kata kunci, yaitu kata should. Kata should. What is the meaning of should? Apa arti kata should dalam bahasa Indonesia? Should in bahasa Indonesia mean sebaiknya. Ya, jadi kata should dalam bahasa Indonesia itu artinya sebaiknya. Untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris, maka kata should ini harus ada di dalam kalimat-kalimat kita. Ya, yang artinya adalah sebaiknya. Okay. Students, during our lesson, I want you to make some notes about these materials. Anak-anak jangan lupa ya, selama pembelajaran ini, kalian membuat catatan-catatan di dalam buku catatan kalian. Ya, maybe some new words in this meeting. Mungkin ada beberapa kata yang baru dalam pertemuan kita kali ini. I have write down on my slide. Saya sudah menuliskannya di dalam slide-slide saya. Ya, so you can make a note sehingga kalian bisa mencatatnya ya, about the vocabularies, tentang kosakata baru yang kita gunakan di dalam pembelajaran hari ini. So next time you can use your note to study, sehingga di masa-masa mendatang kamu bisa menggunakan catatan kalian itu untuk belajar. Ya. For example, in this slide, sebagai contoh pada slide ini ada satu kata yang baru bagi kalian, yaitu kata should. Ya, kata should yang dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah sebaiknya. Okay, so write down this word in your notebook. Jadi catatlah kata ini dalam buku catatan kalian, and also the meaning, dan juga artinya dalam bahasa Indonesia, yaitu sebaiknya. Okay? Okay, let us continue with the next slide now. Ya, examples 1. Contoh 1. I have some questions. I have some sentences here. Pak Yatno mempunyai beberapa kalimat di sini. Are the examples of suggestions in English. Kalimat-kalimat itu adalah beberapa contoh saran di dalam bahasa Inggris. Okay, first I will read it for you. Baiklah, mula-mula saya akan membacakan untuk kalian. Please listen carefully. Silahkan dengarkan baik-baik. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Okay, good. Now, listen and repeat please. Bagus. Sekarang kalian
dengarkan dan kemudian kalian tirukan. Oke? Are you ready? Kalian sudah siap? Oke, listen and repeat please. Baik, dengarkan dan tirukan. We will use more English now. Come on. Good. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. Next sentence. You should answer questions in English. Next. You should take leave in English too. The last sentence. But don't worry. When you need, I'll help you. Okay, good. Thank you. Now, let us analyze sentence by sentence. Baik, sekarang kita analisa contoh tersebut kalimat demi kalimat. Ya, this is sentence 1. Ini adalah kalimat yang pertama. We will use more English. Do you understand? There are 2 new words here. Di kalimat ini ada 2 kata yang baru. Ya. The first is use. In bahasa Indonesia we say menggunakan. And number 2, more. In bahasa Indonesia it means lebih banyak. Okay, you can write down these new words in your notebook. Baik, kalian bisa mencatat 2 kata ini, use dan more, di dalam buku catatan kalian. Ya. Use means menggunakan, more means lebih banyak. Oke, kalau kita terapkan dalam kalimatnya, jadi kalimat ini bermakna, we will use more English. Kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris. Ya. Yeah. At class 7, you use little English. Di kelas 7, dulu kalian hanya sedikit menggunakan bahasa Inggris. Grade 8, we will use more English. Di kelas 8 ini, kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris. Okay. Now let us continue with the next sentence. Sekarang kita menuju ke kalimat berikutnya. Okay. I will read for you. Saya bacakan untuk kalian. You should greet me and your friends in English. You may repeat after me. Kalian boleh menirukan. You should greet me and your friends in English. I'm sure you have understood some of the words. Saya yakin kalian sudah memahami beberapa kata di situ. Ya, there is a new word. Ada kata yang baru satu yaitu kata greet. Ya, kata greet itu artinya menyapa. You may write down in your notebook. Ya, kamu boleh mencatat kata greet dalam buku catatan kalian yang artinya adalah menyapa. Okay. You should greet me and your friends in English. Nah, ini adalah salah satu contoh dari saran di dalam bahasa Inggris. Perhatikan ada kata should di situ yang dicetak kuning, itu ya. Yang tadi artinya apa? Ya, sebaiknya. Jadi kalimat ini bermakna you should greet me and your friends in English.
kamu sebaiknya menyapa saya dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. Ya, saya ulang. Kalian sebaiknya menyapa saya dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. Jadi di kelas 8 ini kita akan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris di antara kita. Ya, di antara guru bahasa Inggris dengan para siswa sekalian. Ya, ketika bertemu, kalian menyapa saya, Pak Yatno, dalam bahasa Inggris, and your friends, dan menyapa teman-temanmu dalam bahasa Inggris juga. Ya, by saying hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, and so on. Ya, menyapanya dengan menggunakan kata hello, hi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, but in English, ya, tetapi dalam bahasa Inggris, ya, yaitu hey, hello, good morning, good afternoon, good evening, and so on. Okay? Okay, the next sentence. The next sentence, I will read it for you. You should ask questions in English. You should ask questions in English. There are two new words here. Ada dua kata yang perlu kamu pahami di sini. The first is ask. Ya, ask. Ask in bahasa Indonesia menanyakan. And the next questions. Ya, questions. Questions in bahasa Indonesia means pertanyaan. Ya, you may write down these two words in your notebook. Silahkan kalian catat dua kata ini dan artinya ask dan questions di dalam buku catatan kalian. Ya, okay. Now let's try to understand the sentence. Sekarang kita coba maknai kalimatnya. You should ask questions in English. Ya. Ya. Menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Ya, ini sebuah saran. Ada kata should. Ya. Kamu sebaiknya you should ask question, menanyakan pertanyaan in English, dalam bahasa Inggris. Karena kita tadi berkomitmen untuk lebih banyak menggunakan bahasa Inggris di kelas 8 ini, maka sarannya adalah kalian sebaiknya kalau bertanya, itu bertanya dalam bahasa Inggris, not in Indonesian or in Japanese. Ya, bertanyanya dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Jadi menyapa dengan bahasa Inggris, kemudian bertanya dalam bahasa Inggris. Ya, karena kita komitmen untuk menggunakan bahasa Inggris lebih banyak. Oke. Okay? The next sentence, kalimat berikutnya. You should answer questions in English. Once again, you should answer questions in English. Ya, ini juga sebuah saran lagi. Ya, ada satu kata yang baru di sini, answer. Ya, answer. Remember the pronunciation, ingat cara mengucapkannya, answer. Ya. In bahasa Indonesia we say menjawab. Ya. Answer means menjawab. You may write down this word in your notebook. Ya, kalian bisa tuliskan kata ini dalam itu.
Pakai you kemudian should ya. Kalian atau kamu sebaiknya answer, menjawab pertanyaan, questions in English, dalam bahasa Inggris. Ya, ini adalah salah satu komitmen kita juga ya untuk menggunakan lebih banyak bahasa Inggris di kelas 8. Ya, menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris. Ya, jadi menyapa bahasa Inggris, kemudian bertanya dalam bahasa Inggris, kemudian menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Oke. Okay? The next. You should take leave in English too. Ya, ini kembali contoh saran yang lainnya. Kamu sebaiknya take leave. Ya, kata yang baru, take leave. In bahasa Indonesia means berpamitan. Ya, take leave, berpamitan. Please write down these words in your notebook. Ya, silakan ditulis kalimat kata baru ini dalam buku catatan kalian. Take leave means berpamitan. Ya. You should take leave in English too. Kamu sebaiknya berpamitan juga dalam bahasa Inggris. Ya, berpamitan dalam bahasa Inggris. Jadi menyapa dalam bahasa Inggris, bertanya dalam bahasa Inggris, menjawab dalam bahasa Inggris, even take leave in English, ya, dan juga berpamitan dalam bahasa Inggris. Oke? Okay? Ya, oke. Okay. But don't worry, when you need, I'll help you. But don't worry, when you need, I'll help you. Tetapi jangan khawatir, ketika kalian membutuhkan, saya akan membantu kalian. Ya. Jadi dalam menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan kita sehari-hari, sesuai dengan komitmen kita untuk menggunakan lebih banyak bahasa Inggris di kelas 8 itu, kalau kalian membutuhkan, maka Pak Yatno pasti membantu kalian di dalam menggunakan bahasa Inggris. Ya. There are 4 new words here. Ada 4 kata di sini yang perlu kita camkan. Worry, when, need, I'll. Ya. Worry, when, need, I'll. Worry in Indonesian means khawatir. When in bahasa Indonesia means ketika. Need in bahasa Indonesia we say membutuhkan. I'll, ya, I'll itu adalah singkatan dari I will, ya. I'll singkatan dari I will. I, saya, will, akan. I'll in Indonesian we say saya akan. Oke, okay. You may write down these words in your notebook. Kalian bisa tuliskan kata-kata ini dalam buku catatan kalian. Okay, once again, the meaning of this sentence is, sekali lagi, makna dari kalimat ini, but don't worry, when you need, I'll help you. Ya, tetapi jangan khawatir, ketika kalian memerlukan, saya akan membantu kalian. Ya, jadi ketika kalian kesulitan di dalam menyapa dalam bahasa Inggris, bertanya dalam bahasa Inggris, menjawab dalam bahasa Inggris, and take leave in English, ya, dan berpamitan dalam bahasa Inggris, don't worry, ya, I'll help you. Ya, jangan khawatir, saya akan membantu kalian. Oke, this is the first example. Ini adalah contoh paragraf yang pertama. Now we go to examples number 2. Sekarang kita menuju ke contoh nomor 2. Oke. Contoh nomor 2. I will read it for you. Please listen carefully. Saya akan bacakan untuk kalian. Silahkan dengarkan baik-baik. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends.
You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Okay, I will read once again. Please listen and repeat, please. Ya, saya akan membacakan sekali lagi kalimat demi kalimat. Tolong kalian menirukan kalimat demi kalimat. Oke, are you ready? Sudah siap? Oke, listen and repeat, please. Baik, tirukan setelah saya. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Okay, good. The next. You should not be ashamed to use English with me. Okay. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Jelas? You should be sure that you can do it because I will always help you. Okay, good. Now let us analyze the example sentence by sentence. Baik, sekarang kita analisis kembali contoh itu kalimat demi kalimat. Sentence number 1, kalimat yang pertama. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Yeah. I'm sure. Sure in bahasa Indonesia means yakin. I'm sure, saya yakin. You are all, you kalian are all semua. Saya yakin kalian semua ready to use English. Ya, sudah siap untuk menggunakan bahasa Inggris with me and your friends. Dengan saya dan dengan teman-temanmu. Ya, saya ulangi. Saya yakin kalian semuanya siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan dengan teman-teman kalian. Okay, there are 3 words here. Ada 3 kata di sini. Please write down in your notebook. Sure, all, ready. Sure, all, ready. Sure in Indonesian we say yakin. All in bahasa Indonesia we say semua. Ready in Indonesian we say siap. Yeah. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. Saya yakin kalian semua siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan teman-teman kalian. The next. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to use English with me. There is a new word here. Ada kata yang baru di sini. Be ashamed. Be ashamed. Be ashamed in bahasa Indonesia we say merasa malu. Ya, merasa malu. You can write down this in your notebook. Kamu bisa menuliskannya di dalam buku catatan kalian. Ya. You should not be ashamed to use in English with me. In bahasa Indonesia, kalian sebaiknya tidak merasa malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Ya, ini sebuah saran juga ya. You should not be ashamed
kamu sebaiknya tidak merasa malu to use English with me, untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Oke? Ya, it is an example of suggestions. Ya, ini juga sebuah contoh saran dalam bahasa Inggris. Ada kata should, ya, yang artinya sebaiknya. Kamu sebaiknya tidak merasa malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Okay. The next sentence. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kalian sebaiknya tidak malu untuk berbicara dan menulis satu dengan yang lainnya dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau pada saran sebelumnya tadi, kalian sebaiknya tidak merasa malu untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Ya, artinya dengan Pak Yatno atau dengan guru kalian. Ya, kalau yang ini, kalian sebaiknya tidak merasa malu untuk bicara, to speak, and write, dan menulis to each other, satu dengan yang lainnya, maksudnya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, in English, dan mungkin WA ya dengan teman-teman kita in English ya, dalam bahasa Inggris ya. Ya, sekarang sering-seringlah kalau misalnya kalian mengirimkan WA yang sering kita gunakan sekarang ini ya, you can try to write it in English. Kalian bisa menuliskannya dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Okay. And next, each other dalam bahasa kita artinya adalah satu dengan yang lainnya. Atau kalian juga bisa mengungkapnya dengan kata saling. Ya, saling berbicara, saling menulis. Oke? Okay? Once again, sekali lagi, the meaning of the sentence, arti dari kalimat ini adalah you should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kalian sebaiknya tidak merasa malu untuk berbicara dan menulis satu dengan yang lainnya dalam bahasa Inggris. Okay. The next. You should be sure that you can do it because I will always help you. Once again, you should be sure that you can do it because I will always help you. There are some new words here. Ada beberapa kata yang baru di sini. They are that, can, do, because, and always. Once again, that, can, do, because, always. Yeah, you may write down these 5 words in your notebook. Yeah, that in bahasa Indonesia bahwa, can in Indonesian we say bisa, do the meaning in bahasa Indonesia is melakukan, because in Indonesian you say sebab, and always in Indonesian we say selalu. So the meaning of this sentence is, jadi arti dari kalimat ini adalah
You should be sure that you can do it because I will always help you. Kalian sebaiknya yakin bahwa kalian bisa melakukannya. Maksudnya melakukan apa? Iya, berbahasa Inggris. Because I will always help you. Karena saya akan selalu membantu kalian. Ya, saya ulangi. You should be sure that you can do it because I will always help you. Kalian sebaiknya yakin bahwa kalian bisa melakukan itu karena saya akan selalu membantu kalian. Ya, kalimat ini juga merupakan contoh untuk memberi saran, ya, giving suggestion. Ya, di situ ada ciri utamanya kata should, ya, you should, ya, kamu atau kalian sebaiknya, ya, dan seterusnya. Okay. Now we go to examples number 3. Sekarang kita menuju ke contoh yang ketiga. Ya, I will read the examples. Please listen carefully. Saya akan membacakan untuk kalian contoh ini. Dengarkan baik-baik. Okay? Are you ready? Okay. You should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Okay? Now, listen and repeat please. Sekarang tolong dengarkan, kemudian tirukanlah sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Okay? Listen and repeat please. You should listen to more English songs. Come on. Okay. You should sing more English songs. Next. More importantly, you should understand the lyrics. Okay. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Next, I'm sure you can if you try harder. Okay, good. Now again, let us try to analyze these examples sentence by sentence. Ya, baik, lagi kita analisis contoh ini kalimat demi kalimat. The first sentence, kalimat yang pertama. You should listen to more English songs. You should listen to more English songs. Ya, listen in bahasa Indonesia means mendengarkan. Ya, remember the pronunciation. Ingat cara pengucapannya listen, bukan listen ya, tapi listen. And the second, songs. Songs. Ya. Listen in bahasa Indonesia means mendengarkan. Songs in Indonesian we say lagu-lagu. Ya, you may write down these two words in your notebook. Ya, silahkan dicatat dua kata ini dalam buku catatan kalian. Okay. Now let's see the meaning of the sentence. Sekarang kita lihat arti dari kalimat ini. You should listen to more English songs. Ya, ini juga adalah contoh sebuah syarat. Ya. Kalian sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Ya. Untuk bisa berbahasa Inggris lebih banyak, di samping melatih berbicara, juga berlatih mendengarkan kata-kata dalam bahasa Inggris.
Ya, dalam hal ini lirik-lirik lagu bahasa Inggris. Ya. You should listen to more English songs. Ya. Kalian sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu dalam bahasa Inggris. Ya. Sebagai wujud komitmen kita untuk lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, ya, mulai tadi dari menyapa dalam bahasa Inggris, bertanya dalam bahasa Inggris, kemudian menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, berpamitan dalam bahasa Inggris, kemudian berbicara dalam bahasa Inggris, ya, kemudian menulis dalam bahasa Inggris, menulis WA, ya. Oke, sekarang you should listen to more English songs. Ya, sarannya agar kalian bisa berbahasa Inggris dengan lebih baik, kalian sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. The next sentence, you should sing more English songs. You should sing more English songs. Ya. Ya, kalau tadi ada kata songs itu artinya lagu-lagu, sekarang ada kata sing. Ya. Sing. In Indonesia we say menyanyikan. Ya. So the sentence in bahasa Indonesia means you should sing more English songs. Kalian sebaiknya menyanyi lebih banyak lagu dalam bahasa Inggris. Ya. Di samping mendengarkan pada saran sebelumnya tadi juga dilanjutkan dengan sebaiknya menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Ya. You should sing more English songs. Kalian sebaiknya menyanyikan lagu-lagu lebih banyak dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. The next sentence. More importantly, you should understand the lyrics. More importantly, you should understand the lyric. Ya, ada kata importantly. Ya, importantly in bahasa Indonesia we say penting. Ya. And the next, understand. Understand in bahasa Indonesia. And the next, lyrics. Ya, lyrics. In Indonesia we say syair. Ya, syair. Ya, lirik lagu, syair lagu. Oke. Okay? So, the sentence in bahasa Indonesia means, more importantly, you should understand the lyrics. Ya. Lebih penting lagi, kalian sebaiknya memahami syair lagunya. Ya. Jadi maksudnya di samping mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris, kemudian menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris, yang lebih penting lagi kalian harus memahami liriknya atau memahami syair-syair dari lagu bahasa Inggris itu. Ya. Oleh karenanya di setiap kelas 7, kelas 8, kelas 9, biasanya pembelajaran bahasa Inggris itu diakhiri dengan mengenalkan lagu, ya, kemudian memahami liriknya begitu. Oke, okay? Sekali lagi, more importantly, you should understand the lyric. Lebih penting lagi, kalian sebaiknya memahami syair-syair lagu bahasa Inggris itu. Oke, okay. Ini juga merupakan saran, ya. Kamu sebaiknya memahami. Okay, the next. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Once again, you should read more stories from around Indonesia and the world in English. Ya, saran berikutnya adalah kalian sebaiknya read. Do you remember the meaning of read? Apa kalian masih ingat kata read itu artinya apa tadi? Oke, okay, good. Read means membaca. Ya. Kalian sebaiknya membaca more stories. More lebih banyak stories, cerita. Ya, membaca lebih banyak cerita
from around Indonesia, dari yang cerita itu berasal dari sekitar Indonesia and the world, dan di seluruh dunia in English, dalam bahasa Inggris. Ya, jadi saran berikutnya agar kita lebih akrab dengan bahasa Inggris, ya, kita sebaiknya membaca lebih banyak cerita dalam bahasa Inggris, ya. Yang cerita itu asalnya dari seputar Indonesia dan dari seluruh dunia. Oke, ada 3 kata di sini, silakan dicatat dalam buku catatan kalian. Stories around world, ya. Stories around world. Stories means cerita, around in Indonesian we say sekitar, world artinya adalah dunia. Oke? You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Kalian sebaiknya membaca lebih banyak cerita dalam bahasa Inggris, ya, dari seputar Indonesia dan seluruh dunia. Okay. The last sentence, I'm sure you can if you try harder. I'm sure you can if you try harder. Do you understand this sentence? Apa kalian paham kalimat ini? Ya, I'm sure, aku yakin, Pak Yatno yakin, you can, kalian bisa, if you try harder, jika kalian mencobanya dengan lebih giat. Ya, jadi Pak Guru yakin kalian akan bisa melakukan semuanya itu, maksudnya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, mulai dari menyapa, kemudian bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian berbicara, kemudian mendengarkan lagu bahasa Inggris, menyanyi lagu bahasa Inggris, ya, dan kemudian memahami syair lagu bahasa Inggris. Dengan begitu kita akan lebih akrab dengan bahasa Inggris. Ya, oke. Ada 4 kata di sini yang bisa kalian catat. I'm itu singkatan dari I am, ya, disingkat I'm, dari I am artinya saya. If in Indonesian we say jika, try means mencoba, harder artinya lebih giat, ya, dengan lebih giat. Jadi kalau kalian mencoba berbahasa Inggris dengan lebih giat, dengan lebih rajin, saya yakin semua dari kalian akan bisa melakukannya, berbahasa Inggris dengan baik. Oke, now the conclusion. Ya, sekarang kita sampai pada akhir dari sesi pelajaran kita. Kita menemukan conclusion. Do you know conclusion? Conclusion means kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir. To give suggestions in English, we use the following pattern. Untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris, kita menggunakan pola-pola sebagai berikut. Ya, jadi pola kalimatnya yang kita gunakan, the first is subject. Ya, kita awali dengan subject, kemudian diikuti dengan kata should, ya, yang artinya apa tadi? Ya, sebaiknya. Kemudian diikuti dengan kata work, dengan kata kerja, dan kemudian diakhiri dengan complement, ya, pelengkap. Ya. Subjek diikuti dengan kata should, diikuti dengan kata kerja, kemudian diikuti dengan pelengkap. Ya. Misalnya contoh yang terakhir tadi, ya, ini you ini adalah subjeknya, kemudian diikuti dengan kata should, ya, kemudian diikuti dengan read, ini adalah kata kerjanya, kemudian sisanya adalah pelengkap. Ya, subjek, should, kata kerja, pelengkap. Ya.
Yang ini juga begitu. Ya, yang ini bagian you ya adalah subjek, should understand kata kerja, the lyrics ya ini adalah pelengkap. Oke, I think that's all for today. Saya kira itu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ya tentang bagaimana cara memberikan saran di dalam bahasa Inggris ya. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Yeah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.